Mungkin seperti ada kami, bantu saku, pinjam yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan kelancaran pada hari ini di puasa pertengahan. Semoga makin kuat mental. Yang persiapan mau mudik, mohon jaga stamina kalian, gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang tambah lagi 44 pinjol siap dibekukan. Nah, pinjol-pinjol apa aja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau bahas dulu ya. Ada yang komen, Mbak DC sekarang ngejar THR Mbak. Beneran gak ini Mbak? Gimana yang ngatasinya Mbak? Luar biasa sekali. Nah, jawaban dari saya, iya bener lagi ngejar THR. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ngejar-ngejar duit kalian biar bagaimana THR mereka bisa cair. Salah satunya buat yang ada galbay di Tunaiku. Perhatikan sekali, sekarang modus DC sudah berbagai macam cara. Dan perlu kalian ketahui, jangan pernah bayar ke DC 1 rupiah pun. Ya, dan jangan pernah mau isi perjanjian yang bentuknya seperti ini, nanti ujung-ujungnya kalian bisa kena intimidasi. Nah, ini informasinya teman-teman. Hari Sabtu kemarin FC Tunaiku datang ke kantor setelah galbay hampir 2 tahun. Posisi teman kita ini ada daerah Jawa Timur ya. Pertama maksa dicicil 500, setelah saya kasih 500 maksa 1 juta. Katanya Senin mau balik ke kantor lagi ambil sisa yang 500. Tanggal 20 harus pelunasan. Tadinya saya tidak mau isi perjanjian tapi DC-nya resek di area kantor. Nah, kita lihat dulu isi perjanjiannya. Nah, ini dia surat perjanjiannya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Tunaiku saja, Kredivo juga pernah seperti ini. Dan saya langsung saranin ke teman saya, jangan isi perjanjian apapun itu. Sudah pernah saya tayangkan di vlog saya di vlog YouTube saya sebelumnya. Nah, ada 2 kesalahan yang mungkin teman-teman harus ketahui dan bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Yang pertama, dia langsung bayar ke DC-nya itu hanya gara-gara DC-nya resek di kantornya. Bayar langsung ke DC-nya 500, ujung-ujungnya DC langsung minta 1 juta. Dan yakin saya itu tidak akan masuk ke dalam aplikasinya dia. Terus lagi dia tanda tangan surat perjanjian ini di atas materai. Yang mana surat perjanjian ini bisa kuat karena sudah di atas materai, yang ujung-ujungnya bisa nantinya menjebak dia. Nih buat teman-teman semuanya ya, menjelang lebaran saya yakin akan banyak sekali model yang seperti ini. Ingat, tidak hanya Tunaiku, sebelum-sebelumnya tuh pernah ada di Kredivo dan Kredit Pintar. Jadi hati-hati sekali, jangan pernah bayar ke DC ataupun isi surat pernyataan. Sampaikan saja kalau saya ada uang pasti saya akan bayar ke aplikasi, bukan ke Bapak. Nah, itu dia teman-teman ya, saya harapkan kalian semuanya sudah pintar, sudah teredukasi, sudah tahu bahwa jangan pernah ngisi surat perjanjian. Mau dia ngancam ini itu, kalau bisa langsung ambil HP dan videokan. Karena apa? DC menagih tidak boleh melakukan intimidasi. DC tidak boleh meminta langsung uang kepada kita. Ingat saja, aplikasi pinjol legal, baik itu paylater maupun perbankan ataupun kartu kredit, bayarnya tetap melalui aplikasi. Lagi menjelang lebaran dan kalian saya harapkan sudah teredukasi, makin berani dan makin semangat lagi. Gitu teman-teman ya. Lanjut lagi kita teman-teman. Nah, informasi sebelumnya saya sudah sampaikan ada sekitar 32 pinjol yang terciduk OJK yang akan disidang karena telah melakukan permainan kartel bunga pinjol. Nah, ternyata setelah dicek lebih lanjut lagi, sekarang bertambah lagi pinjolnya menjadi 44 pinjol. Nah, berikut informasinya teman-teman ya. 44 pinjol diduga kartel soal bunga bulan Mei di sidang. Kartel itu permainan bunga teman-teman ya, menaikkan bunga sesuka hatinya tanpa ada persetujuan. Nah, di sini dilihat KPPU telah menetapkan 44 perusahaan pinjol sebagai terlapor dan dugaan pelanggaran aturan anti monopoli. Sebelumnya itu ada 32, sekarang sudah naik menjadi 44.
Nah, jadwalnya masih belum ada, namun jika mengikuti jumlah hari pemberkasan, bisa jadi di bulan Mei nanti sudah masuk dalam persidangan. Nah, kita akan lihat persidangannya nanti seperti apa. Nah, di sini disebutkan lagi, Deswi menambahkan bahwa dugaan pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan kesepakatan penetapan harga bunga pinjol. Perilaku yang dipermasalahkan terjadi sebelumnya di tahun 2023 sebelum kebijakan OJK mengenai bunga pinjaman berlaku. Kemudian lagi, adapun dalam tahap penyidikan awal, KPPU menemukan bahwa API telah menerbitkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab. Pedoman itu dinilai mengatur jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan biaya lainnya tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Pada tahun 2021, besaran tersebut diatur telah melebihi 0,4% per hari. Dari informasi yang dikumpulkan, termasuk 5 penyelenggara P2P Lending, API, Otoritas Jasa Keuangan telah mengantongi 1 alat bukti pelanggaran UU anti monopoli. Berarti kalau sudah ada pelanggaran, otomatis pinjol-pinjol ini akan dibekukan seperti yang terjadi pada Akulaku. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi semua ini berimbas dari pengaduan kalian dan pengaduan beberapa nasabah-nasabah yang merasa, yang berani untuk melaporkan segala kecurangan yang merasa dia lihat sepertinya bunga pinjol ini tidak wajar. Apalagi kalau sudah kalian pinjam terus pencairannya itu sedikit, baru kalian dikenakan bunga 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat. Ada yang baru saja galbay 3 bulan bunganya sudah berkali-kali lipat. Nah, pinjol-pinjol dengan ciri-ciri seperti itu sudah jelas sekali itulah yang akan dipersidangkan. Ya, saya yakin sekali pinjol-pinjol yang banyak sekali kalian gunakan saat ini. Contohnya saja mungkin seperti ada kami, Bantu Saku, Pinjam Yuk, Julo, Uatas, kemudian Pinjam Duit, Kredivo, Akulaku, HCI, Kredit Pintar. Apalagi, kemudian ada Ladana Cicil, ada Kredit Fast, kemudian ada 360 Kredi, KTA Kilat, lanjut lagi Indosaku, Indofan, dan beberapa pinjol-pinjol lain yang memang paling banyak kalian gunakan. Nah, karena paling banyak digunakan inilah beberapa pinjol ini mulai bermain bunga sehingga terjadi permainan yang tidak sehat. Nih, buat teman-teman semuanya, kalau seandainya nanti muncul beberapa nama-nama pinjol yang sedang dipersidangkan ini, lanjut galbay teman-teman. Karena apa? Ini membuktikan bahwa kita protes. Selama ini berarti yang kami bayarkan itu adalah bunganya. Padahal sebenarnya bunga yang disetujui adalah sekian persen. Kalau kami sudah bayarkan pokoknya, berarti kami anggap lunas. Karena bunga yang diberikan kepada kami tidak sesuai dengan OJK. Nah, itulah ketentuan yang benar teman-teman ya. Jadi emang benar jalan terbaik untuk kita berhenti dari pinjol ini adalah galbay. Gitu teman-teman ya. Jangan pernah merasa sendirian kalian galbay, jangan pernah gaya lubang tutup lubang, jangan pernah bermain dengan joki, dan jangan pernah baca WADC ataupun kalian berusaha untuk cari jalan keluar tercepat seperti penghapusan data menggunakan orang dalam OJK ataupun penghapusan data menggunakan IT. Itu semua hoax. Kalau emang mereka benar bisa menghapus data kalian, tidak akan ada orang yang bundir ataupun orang yang galbay. Itu saja logikanya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga informasi ini menjadi mood booster, makin semangat. Kalau kalian yakin bahwa pinjol kalian itu masuk ke dalam 44 pinjol yang paling banyak di download, saya yakin sekali inilah yang akan masuk dalam persidangan dan kita menang karena kita merasa galbay ini berhasil. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.